Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Prisoner of War. Film ini menceritakan tentang pasukan Nippon paling sadis yang menyandra semua tentara tersisa saat Perang Dunia Kedua yang diperlakukan dengan sesuka hatinya. Namun, penyanderaan itu harus berakhir saat tahanan baru tiba. Dengan teknik bela diri mematikannya, tahanan itu pun beraksi demi kemerdekaan para tahanan lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. You bring trouble and dishonor. Now, Mr. Right, that'll give you trouble. Film diawali pada tahun 1950 pada sebuah dojo yang ada di Tokyo. Terlihat seorang pria masuk ke dalam dojo tersebut dengan niatan mencari seorang pria yang ada di foto di dalam dojo itu. Semua murid yang ada di dojo tersebut terlihat tidak senang dengan kedatangan pria itu ke sana. Namun, seorang pria di situ yang merupakan anak si pemilik dari dojo tersebut yang ada di dalam foto itu sekaligus pelatih yang bernama Shunsuke mencoba menenangkan amarah dari semua murid-muridnya itu. Lalu Shunsuke bertanya tentang siapakah dirinya dan apakah dia mengenal ayahnya. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama James Wright kepada Shunsuke dan mengatakan kalau James adalah komandan skuadron angkatan udara kerajaan yang dulu banyak menghabiskan waktu dengan ayahnya ketika perang di Bataan. Mendengar hal tersebut, Shunsuke pun lalu teringat dengan perkataan ayahnya yang banyak bercerita tentang seorang petarung hebat dari barat yang mengetahui seni bela diri dan menguasai gerakan ilmu bela diri terlarang. Dan karena kebetulan James berada di situ, dirinya pun berencana akan membalaskan masa lalu ayahnya yang belum terbalaskan. You bring trouble and dishonor. Now, Mr. Right, that'll give you trouble. Melihat 8 murid yang bisa dikalahkan James dengan mudahnya, Shunsuke pun segera menghentikan pertarungan itu dan bertanya tentang tujuan James datang ke dojo ini. Kemudian, James bercerita ketika 8 tahun yang lalu di Bataan, Peninsula, Filipina, Jepang, sedang berusaha menyelesaikan perang mematikan selama 3 bulan untuk merebut benteng terakhir di Asia Tenggara. James terdampar di sana akibat pesawatnya yang jatuh terkena tembakan pesawat musuh. James berusaha bertahan di sana sendirian sebab hanya dirinya yang selamat dari beberapa pesawat yang dikirimkan ke negara Filipina. Para tentara Jepang yang mengetahui kalau telah ada yang selamat dari serangan, mereka mencoba mencari di mana keberadaan dari pasukan angkatan udara Inggris yang tengah bersembunyi itu di dalam hutan Peninsula. Tanpa menyadari kalau James juga tengah bersiap dengan beberapa jebakan serta sergapan untuk menghabisi para tentara Jepang di dalam hutan itu. Namun sejauh apapun James berlari, para tentara Jepang berhasil mengepung dirinya.
Lalu datanglah seorang kopral yang bernama Hirano dan dia segera meminta James untuk membuang pisaunya serta menyuruhnya untuk berlutut di hadapan dirinya. Dia lalu mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk menembak James. Namun tidak tahu kenapa tiba-tiba Hirano mengurungkan niatnya itu dan justru meminta bawahannya untuk membawa James ke markas mereka. Tidak lama setelah itu, James pun akhirnya tiba di kamp militer Jepang pimpinan Letnan Kolonel Ito. Lalu di situ, Ito bertanya kepada James tentang apakah hanya dia yang selamat. Namun karena James memilih untuk diam, Ito pun lalu segera memerintahkan Hirano untuk memenggal kepalanya. Para pasukan Amerika di situ yang menjadi tahanan mereka pun hanya bisa melihat James yang akan dieksekusi tanpa bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Hirano lalu segera mengeluarkan katananya dan James pun nampak seperti orang yang pasrah. Namun ternyata diam-diam dia sedang memfokuskan kekuatannya agar dapat menyerang balik mereka bertiga. Setelah berhasil menghabisi mereka bertiga, James pun segera pergi berlari mencari tempat persembunyian dan tidak sengaja justru menemukan bangkai sebuah pesawat layang tidak jauh dari kamp militer. Namun karena para pasukan Jepang telah berada di dekatnya, James pun memilih untuk berlari kembali sampai di mana dia justru terkena jebakan jaring milik tentara Jepang. Pelarian James pun sia-sia dan dia dibawa kembali ke kamp militer menemui Ito yang tengah sibuk menyiapkan surat untuk markas pusat. Ito lalu bertanya kepada Endo tentang kenapa dia masih hidup dan mengapa Hirano tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini. Endo pun lalu mengatakan kalau James tertangkap oleh jebakan mereka ketika dia sedang berusaha kabur setelah menjunuh Hirano beserta dua bawahannya. Mendengar hal tersebut jelas membuat Ito sangat marah sebab Hirano sudah dia anggap sebagai saudara semenjak mereka bergabung di kemiliteran Jepang. Namun meskipun begitu, Ito tidak akan melakukan apa-apa padanya di hari ini dan justru meminta James untuk tidur nyenyak di malam ini sebab besok dia akan menjanjikan kematian yang kejam untuk dirinya. Saat malam harinya, di dalam barak tahanan, James bertemu para tahanan lainnya yang juga tidur di dalam sana. Lalu pria yang bernama Berdi memperkenalkan dirinya kepada James dan bertanya tentang bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. James pun lalu bercerita kalau dia beserta 9 orang rekannya dikirim dalam misi untuk membantu pertahanan terakhir sekutu yang berangkat dari kapal di Laut Cina Selatan. Tetapi ternyata itu adalah misi bunuh diri. Pesawatnya terkena tembakan, terlempar ke air saat tengah malam, dan disinilah dia pada akhirnya. Kemudian, pria yang bernama Gabriel, yang merupakan sersan kelas 1 pasukan Amerika Serikat, tidak lupa memperkenalkan dirinya juga, dan menjelaskan berbagai aturan yang ada di sini termasuk bekerja berat menuruti perintah dari tentara Jepang. Meskipun mereka semua di sini hanyalah tahanan, tetapi mereka juga mempunyai kapten yang bernama Collins. Sebab dia adalah seorang prajurit dengan pangkat tertinggi di antara mereka. Dia berada di barak yang berbeda dengan mereka, dan besok pasti dia akan bertemu dengan Collins. James pun lalu mengatakan kalau mungkin tidak akan ada hari esok untuknya, sebab dia telah menjunuh orang yang paling dipercaya oleh Ito. Just better hope it's a clean beheading. Getting out of the camp isn't the problem. You're better off going on the march. Keesokan harinya, terlihat Ito sedang mengawasi para prajuritnya yang sedang berlatih ilmu bela diri. Tidak lama setelah itu, James pun juga terlihat sudah berada di arena pertarungan dan menunggu waktu hingga dia mati dieksekusi oleh anak buah Ito. Hiroshi lalu mengeluarkan katana miliknya yang kemudian mengayunkannya ke arah James. Namun bukan untuk menjunuhnya, melainkan untuk melepaskan ikatan di tangan James.
Dan tidak lama dari itu, 3 orang tahanan yang tertangkap karena melanggar peraturan di camp dipaksa naik ke atas arena untuk mendapatkan hukuman pertarungan sampai mati. Kemudian terlihat seorang petarung terkuat di camp milik Ito yang bernama Koji lalu datang ke tengah arena untuk menghabisi ketiga orang tahanan tersebut. James pun dipaksa bertarung hingga mati dengan Koji yang terlihat sangat tidak terkalahkan itu. Namun diam-diam ternyata kekuatan James sangatlah dahsyat karena hanya dengan sekali tendangan serta 1 pukulan saja Koji mati dalam sekejap mata. Melihat Koji mati jelas membuat Ito sangat kecewa, apalagi dia mengetahui kalau pukulan yang James tunjukkan itu bukanlah pukulan biasa. Ito lalu berkata kepada Endo kalau James berbeda dari yang lainnya, sebab dia tahu hal-hal yang harusnya tidak dia ketahui. Namun Ito memastikan kalau James akan segera menemui ajalnya. You, Mrs. End, soon enough. James lalu menemui Collins yang terlihat begitu senang mengetahui James ada di pihak mereka. Collins lalu mengajak James untuk masuk ke dalam baraknya untuk minum alkohol buatan Berdi, serta bertanya tentang dari mana asalnya dan juga bagaimana dia mempelajari ilmu bela diri itu. James pun lalu bercerita kalau dia lahir di Inggris namun dibesarkan di Hong Kong mengikuti ayahnya yang bekerja di pabrik tekstil. Tetapi setelah ayahnya meninggal, dia kembali lagi ke Inggris dan ilmu bela diri yang dia pelajari itu berasal dari Hong Kong, Thailand, bahkan Jepang. Tidak lama kemudian, Endo pun masuk ke dalam barak yang kemudian membawa James menemui Ito yang tengah mendapatkan perawatan dari seorang wanita tahanan yang bernama Teresa. Lalu di situ Ito bertanya kepada James tentang siapakah orang yang melatihnya dengan gaya ilmu bela diri Jepang, sebab tekniknya itu sangatlah terlarang. James memang tidak menjelaskan secara detail tentang di manakah dia berlatih, namun kurang lebihnya Ito tahu tentang siapa yang mengajarinya teknik itu. Ito sebenarnya ingin memberikan kembali kalung medali kesayangan milik James, tetapi karena besok James akan mati, Ito akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, James pun tengah bersiap dengan apapun yang akan terjadi kepada dirinya. Dia lalu keluar dari barak menuju ke arena pertarungan sebab di sana telah ada 3 orang tentara Jepang yang bersiap akan melawan dirinya. Ito jelas sangat kecewa dengan hasil tersebut yang kemudian menghukum mati ketiga bawahannya. Sebab James hanya membuat mereka bertiga tidak sadarkan diri. James yang kini sudah berada di dalam barak, dia mendapatkan informasi dari Gabriel kalau sekitar seminggu lagi mereka semua akan dipindahkan ke kamp militer yang lainnya. Pilihannya adalah mereka bisa keluar dari neraka ini atau pindah ke tempat yang lebih buruk. Mereka harus merencanakan sesuatu karena situasi ini dan hanya membutuhkan sebuah radio untuk menghubungi pasukan mereka yang berada di luar. Dan hal itu pun jika mereka masih berada di lepas pantai. Satu-satunya radio yang bisa dijangkau oleh mereka saat ini ada di atas menara dan mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan radio tersebut. Semua tahanan pun ikut andil dalam rencana itu dan berpura-pura membuat keributan di benteng karung agar semua tentara Jepang yang berada di dekat sana melerai keributan tersebut sehingga memudahkan James untuk mengambil radio yang berada di atas menara.
Rencana mereka pun berjalan dengan mulus tanpa dicurigai oleh para tentara Jepang. Namun, ketika James akan beranjak, Teresa memergokinya. Tetapi untung saja Teresa tidak membocorkan rencana mereka sebab dia juga ingin bisa pergi dari kamp militer ini. Malam harinya, ketika di dalam barak, Birdie bertanya tentang apakah James yakin akan menggunakan radio itu. Sebab begitu mereka mencoba untuk mengirim sinyal, para tentara Jepang akan segera mengetahuinya. James sangat mengerti dengan apa yang Birdie bicarakan itu. Namun jika mereka tidak mencobanya cepat atau lambat, mereka semua pun akan mati di tempat ini. James selalu meminta Birdie untuk mencatat segala sesuatu yang para tentara Jepang itu ucapkan, meskipun itu cuma kata-kata yang tidak masuk akal, sebab hanya dirinya lah yang bisa mengetahui bahasa Jepang, dan tujuannya tentu saja agar rencana mereka berjalan dengan semestinya. Keesokan harinya, Ito nampak sangat marah kepada para tahanan perang sebab ada individu yang telah pergi dari keluar area camp. Ito lalu menunjuk satu persatu orang di situ hingga akhirnya ada 2 orang yang mengaku kalau merekalah yang telah membuat keresahan tersebut. Mereka berdua sempat meminta maaf, namun Ito yang tidak peduli segera memerintahkan bawahannya untuk segera memenggal kepala kedua orang tersebut. Beberapa saat setelah itu, James yang menyadari ada peluang lebih baik menghubungi orang-orangnya. James pun bertanya kepada Jones tentang di manakah jalan keluar dari camp yang digunakan oleh kedua orang itu tanpa diketahui oleh para penjaga. Sebab hubungan kedua orang itu dengan dirinya sangatlah dekat. Awalnya, Jones enggan memberitahukan apapun kepada James. Namun karena James terus memaksanya, Jones pun akhirnya memberitahukan lokasi itu kepada James. Dengan segera setelahnya, James pun mengatur sebuah rencana yang dengan akan pergi malam itu juga ke bukit dekat pantai. Namun sebelumnya dia membuat kamuflase di tempat tidurnya dahulu agar tidak dicurigai kalau dia pergi keluar camp. Setelah itu, James pun mulai mengendap-endap keluar melewati para penjaga. Namun yang tidak diduga ternyata malam itu Hiroshi sedang melakukan patroli untuk melihat keadaan dari setiap barak tahanan. Dia mengecek satu persatu orang yang ada di barak dan sangat curiga ketika dia melihat ranjang milik James. Akan tetapi sepertinya Hiroshi hanya diam seakan-akan tidak mengetahui kenyataannya. Sementara itu, di luar camp, James terus berlari ke dalam hutan agar dia bisa segera memastikan dengan jelas kalau masih ada sekutu di pihaknya yang masih berada di tepi lepas pantai. Dia lalu mencoba menghubungi mereka lewat radio. Namun, karena yang dia dengar saat itu hanyalah saluran komunikasi antara pasukan Amerika menggunakan bahasa Navajo, dan James pun mengurungkan niatnya menggunakan radio tersebut. James pun lalu kembali menuju ke barak dan sempat melihat kondisi dari bangkai pesawat layang itu sebelum akhirnya dia kembali lagi ke dalam barak tahanannya. Keesokan paginya, ketika mereka sedang bekerja, James menceritakan kondisi semalam di Teluk kepada Gabriel dan Collins. James mengatakan kalau kondisi malam itu sangatlah gelap. Namun, orang-orang Amerika mendekat sebab dia tahu kalau mereka sedang berkomunikasi menggunakan bahasa Navajo. James memang tidak mengetahui apa arti dari ucapan mereka. Namun, dia meyakini kalau bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Navajo. Selain hal itu, dia juga menemukan bangkai pesawat layang di dekat perbukitan dan berencana akan menggunakan bangkai pesawat itu sebagai pelarian mereka. Mendengar hal tersebut, Collins pun menganggap kalau James sangat gila karena di dalam pesawat itu tidak ada mesin sebagai pendorong utama pesawat. James pun membenarkan ucapan Collins tentang bangkai pesawat yang memang tidak bermesin itu. Namun Collins tidak perlu khawatir sebab dulu James pernah melakukan misi pelatihan menggunakan pesawat penarik.
James mengatakan bahwa mereka hanya butuh seorang pilot yang terampil dan bisa terbang rendah untuk mengaitkan tali penarik pada pesawat layang dengan terbang lintas rendah. Jika pilot datang lurus dan tidak ada pohon, batu, atau apapun di sekitar 50 yard di depan, maka bangkai pesawat layang itu akan naik. Tidak lama setelah itu, beberapa bawahan Ito datang menemui mereka dan menjemput James. Sebab Ito ingin mengetahui tentang apakah James atau teman-teman Amerikanya mengetahui tentang bahasa Navajo, bahasa dari suku Indian. James yang sudah tahu tentang kemana arah pembicaraan ini, James pun mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang bahasa ini. Sebab yang James ketahui bahwa bahasa ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Indian saja. Dan jika ada di antara orang-orang Amerika itu yang bisa mengerti bahasa Navajo, dia yakin kalau mereka pun tidak akan sudi untuk mengajari dirinya. Tidak puas dengan jawaban James, Ito pun segera meminta bawahannya untuk membawa James pergi karena dia ingin menghukum James lebih keras dibandingkan hari kemarin. Melihat pimpinannya khawatir, Endo meminta izin kepada Ito untuk menghabisi James dengan tangannya sendiri. Ito yang perasaannya saat ini sedang tidak karuan, meminta Endo untuk berpikir lebih luas lagi daripada hanya sekedar menjunuh James. Lalu di situ Ito menjelaskan kalau seharusnya Endo bisa berpikir kalau dalam waktu dekat ini akan terjadi perang besar di tempat ini. Orang Amerika semakin dekat menuju pulau ini dan dengan James yang masih berada di sini, orang Inggris pun pasti juga akan menuju ke tempat ini. Dia memang tidak mengerti bahasa Navajo, tetapi perasaannya mengatakan jika sesuatu sedang terjadi. Kemudian di hadapan semua orang, James pun dihukum oleh Ito sebagai contoh kepada semua para tahanan perang. Lalu kedua tangan James diikat dan tubuhnya dipukuli menggunakan kayu rotan berkali-kali. Setelah itu, ikatan di kedua tangan James pun dilepaskan dan dia masih mendapatkan pukulan dari salah satu prajurit itu. Hingga rasa amarahnya pun muncul yang kemudian menyerang balik ketiga prajurit tersebut. Endo lalu bertanya kepada Ito tentang apa perintah selanjutnya. Ito pun tidak menjawab pertanyaan tersebut yang lalu berjalan ke atas arena yang kemudian menembaki beberapa orang tahanan di sana. Dua hari setelah itu, James pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Teresa lalu di situ mengatakan kalau orang-orang itulah yang membawanya ke tempat ini. Dan seharusnya tempat ini adalah khusus perawatan para tentara Jepang. Tetapi tidak tahu kenapa mereka membawa James ke tempat ini. Teresa pun kemudian memperkenalkan dirinya dan bercerita kalau keberadaannya di sini sudah semenjak 3 bulan yang lalu. James selalu bertanya banyak hal tentang keadaan di camp ini kepada Teresa. Namun belum juga Teresa bisa berkata banyak. Tentara Jepang memergoki mereka yang kemudian menyuruh Teresa untuk segera pergi dari sana. Malam harinya, James pun dikejutkan dengan suara tembakan di luaran sana serta kehadiran Endo serta Ito di hadapannya. Di hadapan James, Ito mengatakan kalau di luaran sana, Ito sedang mengajari demonstrasi kepada orang-orangnya tentang sebuah kematian jika berani kabur dari tempat ini. Ito senang melihat James bisa pulih dengan cepat sebab dia ingin menyaksikan kembali teknik tangan kosong yang dimiliki oleh James. Ito memang tidak mengerti kata-kata Navajo, tetapi secara garis besarnya, Ito memahami kalau akan terjadi sesuatu yang besar di sini. Seharusnya mereka tidak senang mendengar hal itu karena jika sampai sesuatu buruk terjadi, maka bukan hanya dirinya sajalah yang mati, melainkan mereka semua juga tidak akan ada yang selamat. Segera setelahnya, James pun kembali ke barak dan disambut dengan berbagai pertanyaan mengenai keadaan dirinya.
Berdi lalu memberikan informasi yang dia dapatkan dari radio kepada James kalau ternyata militer Amerika telah memberikan perintah kepada semua perwira tinggi Jepang untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang sesuai dengan perjanjian perang. Dan militer Amerika Serikat beserta dengan sekutu akan bertindak tegas jika tentara Jepang berani berbuat seperti itu. Sebab mereka sudah mempunyai bukti yang tidak terbantahkan tentang degradasi dan kebrutalan yang dialami oleh tawanan perang Amerika dan sekutu. James yang mendengar hal itu pun sebenarnya tidak terlalu senang karena itu bisa saja berbuat nekat dengan melakukan kamikaze habis-habisan dengan membawa ikut serta mereka juga untuk mempertanggungjawabkan kesetiaannya kepada Kekaisaran Jepang. Tidak ingin perjuangan mereka sia-sia, Gabriel dan James berencana untuk pergi melihat kembali bangkai pesawat layang itu dan memastikan kembali kalau pesawat itu bisa mereka gunakan untuk kabur dari tempat ini. Lalu mereka berdua mencoba mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh para tentara yang sedang berjaga. Namun ternyata seorang prajurit yang sedang buang air kecil memergoki mereka berdua. Lalu di situ Gabriel ingin sekali menjunuh Hiroshi, tetapi James menahannya karena dia tahu kalau Hiroshi agak berbeda dengan yang lainnya. James lalu meminta sedikit bantuan Hiroshi agar dia mau membantu mereka berdua. Dan sepertinya Hiroshi pun mau menuruti permintaan James. Mereka berdua masih berusaha mengendap-endap, namun tiba-tiba mereka melihat Collins yang tengah menjunuh salah satu penjaga di situ, yang juga membuat rencana mereka agak sedikit terganggu. Tidak lama setelah itu, James dan Gabriel pun sudah kembali ke baraknya bertepatan dengan para tentara yang masuk ke dalam barak untuk menghitung jumlah tahanan di dalam barak satu persatu. Keesokan harinya, para tahanan pun disuguhkan dengan pemandangan dari Collins yang tengah mendapatkan siksaan dari anak buah Ito. Di situ, Ito lalu bercerita kalau semalam telah ada beberapa tahanan telah meninggalkan barak serta menyerang para penjaga. Ito tahu kalau Collins tidak sendirian, maka oleh karena itu dia berharap ada yang mau mengakuinya. James dengan lantang mengatakan kalau sebenarnya dia adalah orang di balik kegaduhan semalam. Jadi lebih baik hukum dirinya saja daripada mereka menghukum yang tidak bersalah. Ito lalu mendekati James dan memintanya untuk membuktikan semua ucapannya itu dengan cara mempraktekkan dia menjunuh bawahannya menggunakan jurus terlarang pada tahanan di situ. Namun karena James tidak mau melakukan hal itu, Endo pun lalu menggantikan James untuk menjunuh tahanan tersebut. Beberapa saat setelahnya, Ito pun lalu segera memerintahkan ketiga anak buahnya untuk menghabisi Collins di atas arena pertarungan. Hajime! Di hadapan James, Ito mengatakan jika ada yang melanggar aturan di camp ini, hukumannya adalah kematian. Dia tidak peduli aturan di luar sana yang mengatakan untuk menjaga tahanan perang, sebab ini adalah camp miliknya, dan hanya aturan miliknya yang berlaku di tempat ini. Mendengar hal itu jelas membuat James sangat marah, yang kemudian menantang Ito untuk menginjakkan kaki di atas arena pertarungan untuk melihat siapakah yang pada akhirnya memegang kendali. James terus meneriaki Ito seorang pengecut sebab dia tidak berani melawan dirinya. Namun Ito hanya tersenyum sebab pepatah mengatakan seorang petarung yang bijak pasti tidak akan memasuki pertarungan yang tidak bisa dia menangkan. James pun kembali ke tempat rekan-rekannya bekerja dan mengatakan kalau mereka harus segera melakukannya malam ini. Mendengar hal itu, Berdi lalu mengatakan kalau para militer Amerika sering menggunakan kata atsah di dalam bahasa Navajo mereka, dan mungkin mereka bisa mencoba menggunakan kata tersebut untuk mengirimkan sinyal kepada mereka terlebih dahulu. Gabriel setuju melakukannya, tetapi mereka hanya punya sekali kesempatan untuk mengirim lokasi mereka, sebab tentara Jepang pasti akan segera menyadari hal tersebut.
Saat malam harinya, mereka berdua pun segera pergi ke atas puncak bukit. Dan sesampainya di sana, Gabriel pun segera mengucapkan kata Atsa melalui sambungan radio agar para militer Amerika merespon panggilan darinya. Atsa, أنمنا between. Atsa. Setelah berhasil terhubung dan memberikan lokasi tentang di mana titik penjemputan para tahanan perang, mereka berdua pun kembali ke barak mereka. Namun yang tidak diduga, ternyata keadaan di dalam barak telah kosong dan beberapa tentara Jepang masuk yang kemudian melumpuhkan mereka berdua. Mereka berdua pun terbangun dari pingsannya dan mendapati diri mereka dalam keadaan terikat di atas kursi. Tidak lama setelah itu, Teresa dan Anna lalu masuk ke dalam sana dengan niatan membebaskan mereka berdua. Teresa juga bercerita kalau saat ini pesawat sekutu mulai terbang dari atas menembaki camp ini. Tidak lama setelah mereka berdua ditangkap, Ito pun juga sudah menggila sebab dia mulai menjunuh satu persatu tahanan sesuai dengan kehendak hatinya. Tidak lupa Teresa juga membawakan James pisau dan suar karena mungkin dua hal itu sangat diperlukan James saat ini. Mendapati radio penghubung mereka rusak, James pun mengajak mereka untuk pergi ke menara sebab satu-satunya radio yang bisa mereka gunakan ada di tempat tersebut. Ketika James berniat untuk naik ke atas menara, Teresa menghentikannya sebab dia dan Anna yang akan mengalihkan perhatian penjaga menara. Tulong! Tulong! Oide! Kemudian Gabriel pun segera meminta pihak militer Amerika untuk mengevakuasi mereka dengan menggunakan pesawat Direct C-47 dan Suar akan dia tembakkan sebagai pertanda lokasi mereka. Ketika Gabriel menghubungi pihak militer Amerika, James terlihat akan membidik para tentara Jepang yang sedang berniat mengeksekusi rekan-rekannya. Contact. Ito yang saat ini di dalam baraknya seperti sudah menunggu kedatangan James ke sana sebab dia ingin melakukan pertarungan dengan James. Belum sempat menghabisi Ito, Gabriel pun segera membawa James pergi dari sana sebab pesawat bantuan akan segera tiba di lokasi mereka. Mereka berdua pun terus berlari menuju ke bangkai pesawat layang tanpa menyadari kalau Endo telah bersiap membidik dengan senapannya. Tetapi tiba-tiba Ito datang yang kemudian menghentikan apa yang akan dilakukan Endo itu terhadap James. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, mereka segera menyiapkan persiapan agar pesawat Direct bisa mengaitkan alat pengait di bangkai pesawat layang yang mereka naiki. Lalu Suar pun ditembakkan agar pesawat Direct mengetahui di mana keberadaan mereka. Dan beberapa tentara Jepang yang berhasil sampai di lokasi mereka saat ini mencoba mencegah pelarian mereka. Charlie Eagle, we're on final approach.
Meskipun tidak berhasil membawa semua para tahanan pergi dari sana, setidaknya James berhasil membawa beberapa di antara mereka. Dan James berjanji di dalam hatinya kalau dia akan kembali lagi ke sana untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu cerita pun kembali lagi ke tahun 1950 dan akhirnya James mengetahui kalau Ito telah mati 1 tahun yang lalu. Setelah mendengar apa yang Shunsuke katakan barusan bahwa Ito telah mati, James pun berniat untuk pergi dari sana. Namun Shunsuke menahan kepergiannya itu sebab dia bersikeras ingin melihat teknik terlarang milik James. Melihat keteguhan hati Shunsuke, James pun mengabulkan permintaannya dan terjadilah duel di antara mereka berdua. Meskipun Shunsuke sudah tahu kalau dirinya telah kalah, dia masih tetap bersikeras kepada James untuk menunjukkan teknik terlarangnya. James yang pada akhirnya terluluhkan oleh niatan Shunsuke, dia pun lalu menunjukkan pukulannya itu di hadapannya. Ketika James akan pergi, Shunsuke tidak lupa memberikan sebuah kotak peninggalan ayahnya kepada James, yaitu sebuah medali miliknya yang dulu dibawa oleh Ito. Kemudian film pun berakhir.